Baik, selamat siang Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8 izin untuk mempresentasikan materi dengan nama itu modal saham. Baik, sebelum itu, izinkan kami dari kelompok 8 untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Nilu Heka Priyanti Dewi dengan akhiran NIM 014 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nika Daudia Nirmalasari dengan akhiran NIM 013 dan rekan saya. Kenalkan nama saya Nikita Priani dengan akhiran NIM 029. Baik, ada pun beberapa materi yang akan kami bahas. Yang pertama itu tentang modal saham. Yang kedua, penjualan secara tunai dan pembatalan pemesanan. Yang ketiga itu tentang akuntansi untuk penerbitan saham. Yang keempat itu ada saham preferen. Dan yang terakhir itu ada saham treasury. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya. Baik, materi pertama yaitu tentang pengertian modal saham. Modal saham merupakan jenis modal yang hanya terdapat pada perusahaan berbentuk PT atau perseroan terbatas yang diperoleh dengan menerbitkan dan menempatkan saham-saham tersebut kepada pihak tertentu atau masyarakat umum. Adapun hak-hak pemegang saham yaitu yang pertama, hak berpartisipasi dalam menentukan arah dan tujuan perusahaan melalui hak suara dalam pemegang saham. Yang kedua, hak untuk memperoleh laba dari perusahaan atau dividen. Yang ketiga yaitu hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan perusahaan atau untuk mempertahankan proporsi kepemilikan. Dan yang terakhir yaitu hak untuk menerima pembagian aktiva jika perusahaan dilikuidasi. Selanjutnya itu ada jenis-jenis saham. Yang pertama itu ada saham biasa, yaitu adalah saham yang pelunasannya dilakukan dalam urutan yang paling akhir dalam perusahaan likuidasi sehingga risikonya yang paling besar. Yang kedua itu ada saham sertifikat saham, di mana PT yang didirikan oleh pemerintah atau Republik Indonesia untuk membeli saham perusahaan-perusahaan yang go publik melalui pasar modal dan menjualnya kembali kepada masyarakat umum dalam bentuk sertifikat saham. Yang ketiga itu ada saham prioritas, di mana saham yang mempunyai beberapa kelebihan biasanya dihubungkan dengan pembagian dividen dan pembagian aktiva pada saat perusahaan dilikuidasi. Dalam hal pembagian dividen adalah bahwa dividen yang dibagi pertama kali harus dibagikan untuk saham prioritas. Kalau ada kelebihan baru dibagikan kepada pemegang saham biasa. Ada beberapa saham prioritas. Yang pertama, saham prioritas kumulatif dan tidak kumulatif. Yang kedua, saham prioritas berpartisipasi dan tidak berpartisipasi. Yang ketiga, saham prioritas atas aktiva dan dividen pada saat likuidasi. Dan yang terakhir yaitu saham prioritas yang dapat ditukar dengan saham biasa. Selanjutnya ada pencatatan modal saham. Untuk melakukan pencatatan modal saham dengan baik, perlu diketahui istilah-istilah sebagai berikut. Yang pertama, modal saham statuter atau modal saham yang diotorisasi, yaitu jumlah saham yang dapat dikeluarkan sesuai dengan akte pendirian perusahaan. Yang kedua, modal saham yang beredar, yaitu jumlah saham yang sudah dijual. Yang ketiga, yaitu modal saham belum beredar, yaitu jumlah saham yang sudah diotorisasi tetapi belum dijual. Yang ketiga, treasuristo, yaitu modal saham yang sudah dijual dan sekarang dibeli kembali oleh perusahaan. Dan yang terakhir yaitu modal saham dipesan, yaitu jumlah saham yang disisihkan beli. Baik, selanjutnya ada penjualan secara tunai dan pembatalan pemesanan. Baik, di sini ada penjualan secara tunai, di mana penjualan melalui pesanan. Contohnya yaitu 1 Juli 2005, PT Manggo mendapat pesanan 300 lembar saham dengan nominal 10.000 lembar dari PT Giga seharga 11.000 lembar. Dengan uang mukanya itu 10%. Sisanya dibayar saat saham diserahkan rencananya pada tanggal 1 Agustus 2005. Di mana pencatatan jurnalnya yaitu pada tanggal 1 Juni 2005 itu kas sebesar 330.000 yang diperoleh dari 300 lembar dikali 11.000 itu
di mana kas itu terdapat di debit. Selanjutnya, pemesanan piutang saham itu saham biasa sebesar 2.970.000 itu di debit. Selanjutnya modal saham biasa dipesan sebesar 3 juta di kredit, sebesar 300.000 di kredit, di mana 2.970.000 itu didapat dari sisa pembayaran sebagai piutang pemesanan saham. Selanjutnya modal saham biasanya itu didapat dari 300 lembar dikali Rp10.000. Dan 300 ini didapat dari sisa dari 3 juta, sisa dari modal yaitu sebesar 3.300.000. Misalnya pada tanggal 1 Agustus 2005 itu kas bertambah sebesar 2.970.000 di debit, dan modal saham biasa dipesan itu di debit sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya, piutang pemesanan saham biasa dikredit sebesar 2.970.000 dan modal saham biasa dikredit sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya ada pembatalan pemesanan saham. Untuk menyelesaikan pembatalan pemesanan saham, perusahaan dapat mengambil salah satu alternatif, yaitu yang pertama, uang muka yang sudah diterima akan dikembalikan kepada pemesan. Yang kedua, uang muka yang sudah diterima akan dikembalikan kepada pemesan sesudah dikurangi dengan biaya atau kerugian penjualan saham tersebut. Yang ketiga, uang muka yang sudah diterima dianggap hilang. Dan yang terakhir, dikeluarkan saham baru yang nilainya sama dengan jumlah uang yang sudah diterima dari saham yang dibatalkan. Baik, untuk contohnya, pada tanggal 17 April 2009, PT Teguh menerima pesanan sebesar 100.000 lembar saham dengan kurs 105%, di mana nominal sahamnya itu sebesar Rp10.000. Uang muka pesanan itu sebesar kali dengan jumlah yang sama pada tanggal 17 Mei dan 17 Juni 2009. Pembayaran pertama semuanya beres, tapi pembayaran kedua pemesanan gagal dan pesanan dibatalkan. Diminta yaitu membuat jurnal yang harus dilakukan PT Teguh untuk mencatat pembatalan pesanan saham pada tiap keadaan berikut ini. Yang pertama, seluruh uang yang telah diterima tidak dikembalikan, dan yang kedua, seluruh uang yang telah diterima dikembalikan. Baik, di sini saya akan bahas yang pertama, yaitu tentang seluruh uang yang telah diterima tidak dikembalikan, di mana uang muka sebesar 40% dari harga pesanan, yaitu Rp420.000, itu dikali 40% dikali dengan Rp1.050.000. Sisa pembayaran dibagi dalam 2 angsuran masing-masing sebesar Rp315.000 atau setengah dari sisa Rp630.000, di mana pembayaran pertama berjalan lancar tetapi pembayaran kedua gagal sehingga pesanan dibatalkan. Di mana modal saham dipesan itu sebesar Rp1 juta di debit, lalu agio modal saham itu sebesar Rp50.000 di debit, modal saham sebesar Rp315.000 di kredit, dan laba ditahan sebesar Rp735.000 di kredit. Di mana modal saham dipesan sebesar Rp1 juta itu dicatat sebagai pembatalan pesanan saham karena 100.000 lembar saham dikali dengan 10.000 per lembar. Selanjutnya untuk agio modal saham itu sebesar Rp50.000 itu dicatat sebagai selisih antara harga pesanan dan nilai nominal saham. Selanjutnya
piutang pada pemesanan modal saham itu sebesar Rp315.000 itu merupakan piutang yang belum dibayarkan dari angsuran kedua yang gagal. Dan yang terakhir yaitu laba ditahan, di mana sebesar Rp735.000 itu mencerminkan seluruh uang yang telah diterima dari 420.000 dari uang di muka ditambah 315.000 dari uang angsuran dan tidak dikembalikan. Selanjutnya, seluruh uang telah diterima dikembalikan, di mana modal saham dipesan itu sebesar 1 juta di debit, agio modal saham sebesar 50.000 di debit, piutang saham pemesanan sebesar 315.000 di kredit, dan kas sebesar 735.000 di kredit. Di mana modal saham dipesan 1 juta dan agio modal saham sebesar 50.000 itu dibatalkan. Selanjutnya, piutang saham yang 315.000 itu merupakan piutang dari angsuran kedua yang belum dibayarkan. Dan yang ketiga yaitu kas sebesar 735.000 itu mencatat pengembalian uang muka dan angsuran pertama yang telah diterima. Jadi, pada kondisi pertama ini, uang yang diterima tidak dikembalikan dan saldo yang dicatat itu sebagai laba ditahan. Lalu, pada kondisi kedua ini, uang yang diterima dikembalikan dan kas dicatat sebagai pengembalian dana kepada pemesan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai akuntansi penerbitan saham. Next. Jadi di akuntansi penerbitan saham ini ada yang namanya saham dengan nilai pari. Jadi apa sih itu saham dengan nilai pari? Jadi saham dengan nilai pari adalah harga pari saham, yakni harga saham saat mengalami masa penawaran umum pada saham perdananya. Terdapat beberapa alternatif dalam penerbitan saham dengan nilai pari, antara lain yaitu yang pertama ada saham yang diterbitkan dengan nilai pari, lalu yang kedua saham yang diterbitkan di atas nilai pari, dan yang ketiga itulah saham yang diterbitkan di bawah nilai pari. Next. Nah, di sini terdapat contoh yaitu misalkan PT Juliani menjual 1.000 lembar saham biasa yang memiliki nilai pari yaitu 1.000 per lembar dengan harga sama dengan nilai parinya. Jurnal yang harus dibuat itu adalah sebagai berikut. Kasnya itu 1 juta dari 1.000 lembar saham dikali 1.000 dikali harga nilai parinya yaitu 1.000 per lembar. Jadi kita dapatkan 1 juta di debit, lalu saham biasanya itu adalah 1 juta di kredit. Dan kita dapat mengasumsikan di soal itu saham itu diterbitkan dengan harga 2.500 per lembar dengan jurnal yaitu kas sebesar 2.500.000 didapat dari 1.000 dikali 2.500 di debit, lalu saham biasanya itu di kredit sebesar 1 juta di mana didapat dari 1.000 lembar saham dikali harga parinya yaitu Rp1.000 dan tambahan modal yang disetor itu sebesar 1.500.000. Lalu kita juga dapat mengasumsikan soal yang di atas itu saham yang diterbitkan dengan harga Rp950 per lembar. Maka jurnal yang harus diterbitkan untuk penerbitan saham itu adalah kas di debit sebesar 950.000 yang didapat dari 950 dikali 1.000. Lalu di kredit itu adalah tambahan modal disetor didapat dari 50 dikali 1.000 yaitu kita dapatkan 50.000, lalu saham biasanya itu adalah 1.000 dikali 1.000 lembar yaitu didapatkan 1 juta di kredit. Next. Lalu yang kedua itu adalah saham tanpa nilai pari. Jika saham tanpa nilai pari diterbitkan, maka berapapun harga jualnya
maka jurnalnya itu akan tetap seperti yang ditayangkan di slide, yaitu kas di debit dan saham biasa tanpa nilai pari di kredit. Nah, untuk penerbitan saham dengan nilai yang telah ditetapkan oleh nilai pari ada dua alternatif, yaitu jika saham dijual dengan harga di atas state value, dan yang kedua itulah jika saham dijual dengan harga sama dengan state value. Next. Kita langsung saja ke contoh, yaitu misalkan 1000 lembar saham biasa dengan nilai yang ditetapkan, yaitu 1.500 per lembar, diterbitkan dengan harga Rp 2.000. Jadi, bentuk jurnalnya itu adalah kas di debit, yaitu sebesar 2 juta, di mana didapat dari 2.000 dikali 1000 lembar saham. Lalu saham biasanya itu tuh di kredit sebesar 1.500.000, didapat dari 1.500 dikali 1000 lembar saham. Lalu modal yang harus disetor melebihi nilai yang ditetapkan itu di kredit sebesar 500.000, didapat dari 500 dikali 1000 lembar saham. Lalu kita juga dapat mengasumsikan di dalam soal itu saham dengan nilai yang ditetapkan dijual atau diterbitkan dengan harga 1.500 per lembar, yaitu 1.500.000 didapatkan dari 1.500 dikali 1000, lalu saham biasa didapatkan dari 1.500.000 didapatkan itu dari 1.500 dikali 1000. Next. Lalu saham yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Jadi, saham yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya itu adalah penjualan saham dengan harga tergabung untuk dua atau lebih golongan saham. Harga jual dari tiap paket saham tersebut harus dialokasikan ke masing-masing jenis saham yang bersangkutan. Terdapat dua alternatif metode pengalokasian harga jual tersebut, yaitu yang pertama ada metode proporsional dan metode inkremental. Yang pertama itu adalah metode proporsional. Jadi, jika nilai pasar atau dasar lainnya yang baik untuk menentukan nilai relatif setiap kelompok sekuritas tersedia, maka nilai lamsam yang diterima dialokasikan di antara kelompok-kelompok sekuritas atas dasar proporsional. Kita langsung saja ke contoh, yaitu kita asumsikan bahwa sebuah perusahaan menerbitkan 1000 lembar saham biasa dengan nilai yang ditetapkan $10 yang memiliki harga pasar $20 per saham, dan 1000 lembar saham preferen dengan nilai dari $10 yang memiliki harga pasar $12 per saham yang diterbitkan dengan nilai lamsam sebesar $30. Di sini kita pertama-tama kita harus mencari yang namanya nilai pasar wajar saham biasa, yaitu 1000 dikali $20, yaitu kita dapatkan $20.000. Lalu nilai pasar wajar saham preferennya itu adalah 1000 dikali $12, yaitu kita dapatkan $12.000. Lalu hasil dari nilai pasar wajar saham biasa dan nilai pasar wajar saham preferen itu kita jumlahkan, kita dapatkan nilai pasar wajar agregatnya itu adalah sebesar $32.000. Next. Baik, selanjutnya itu adalah perhitungan mengenai pengalokasian ke saham biasa dan ke saham preferen. Jadi, pengalokasian ke saham biasa itu adalah $20.000 yang tadi itu kita masukkan, lalu kita bagi dengan $32.000, lalu kita kali dengan $30.000, yaitu $30.000 itu kita dapatkan dari nilai lamsam, besaran nilai lamsam pada saham biasa itu $30.000, kita dapatkan sebesar $18.750. Lalu pada saham preferen itu $12.000, kita bagi dengan $32.000 yang tadi, dan dikalikan pada nilai lamsamnya yaitu $30.000. Kita dapatkan yaitu sebesar $11.250. Lalu selanjutnya itu adalah memasukkannya ke penjumlahan mengenai tambahan modal yang harus disetor. Jadi pada saham biasa nilai jualnya itu adalah $18.750. Lalu pada saham preferen nilai jualnya itu adalah sebesar $11.250. Lalu nilai nominal pada saham biasa yaitu $10.000 dan saham preferen pun $10.000. Lalu untuk mencari tambahan modal disetor itu kita kurangkan nilai jual dengan nilai nominalnya.
pada saham biasa, tambahan modal yang harus disetor itu adalah sebesar $8.750 dan pada saham preferred itu adalah sebesar $1.250. Lalu untuk jurnalnya itu adalah kasnya di debit sebesar $30.000. $30.000 ini didapat dari besaran nilai lamsam dari saham preferred dan saham biasa. Lalu di kredit itu adalah saham biasanya itu nilai nominal dari saham biasanya itu adalah sebesar $10.000. Lalu agio saham biasanya itu didapat dari tambahan modal disetor pada saham biasanya itu adalah $8.750. Lalu pada saham preferred pada saham preferred itu adalah $10.000 nilai nominalnya di kredit, lalu pada agio saham preferred itu adalah $1.250 di kredit. Next. Lalu selanjutnya pada metode yang kedua yaitu metode incremental. Jadi jika nilai pasar wajar semua kelompok sekuritas tidak dapat ditentukan, maka metode incremental itu dapat digunakan. Jadi nilai pasar sekuritas itu digunakan sebagai dasar untuk kelompok-kelompok yang telah diketahui dan sisa dari nilai lamsam yang dialokasikan ke kelompok di mana nilai pasar tidak diketahui. Jadi kita langsung ke contoh. Jika 1.000 lembar saham biasa dengan nilai yang ditetapkan sebesar $10 memiliki nilai pasar $20 dan 1.000 lembar saham preferred dengan nilai pari yaitu $10 yang tidak memiliki nilai pasar ditetapkan dan diterbitkan dengan nilai lamsam sebesar $30.000. Jadi di sini kita akan menentukan yang namanya saldo yang dialokasikan ke saham preferred terlebih dahulu. Jadi di sini kita masukkan yang namanya penerimaan lamsam. Penerimaan lamsam yang tadi itu kan $30.000. Lalu pengalokasian ke saham biasa itu 1.000 lembar saham dikali $20 dari nilai sahamnya yaitu $20.000. Kita kurangkan untuk mencari saldo yang dialokasikan, kita kurangkan $30.000 dengan $20.000, kita dapatkan sebesar $10.000. Lalu seperti yang pada metode proporsional yang tadi, kita masukkan untuk mencari tambahan modal disetor, kita masukkan nilai jual pada saham biasa yaitu $20.000, pada saham preferred yaitu $10.000, lalu nilai nominal dari saham biasa itu adalah $10.000 dan saham preferrednya juga $10.000. Untuk tambahan modal disetor, kita dapatkan saham biasa yaitu sebesar $10.000 dan saham preferrednya itu adalah $0. Jadi untuk jurnalnya itu adalah kasnya itu di debit yaitu sebesar $30.000, lalu saham biasanya itu adalah sebesar $10.000 di kredit, lalu agio saham biasa di kredit sebesar $10.000 dan saham preferred di kredit itu adalah sebesar $10.000. Next. Lalu selanjutnya itu adalah saham yang diterbitkan untuk aktiva selain kas. Jadi ada kalanya suatu perusahaan menerbitkan sahamnya untuk aktiva selain kas. Hal ini biasanya dilakukan pada perusahaan yang baru dalam rangka membuat cash flow yang baik untuk membayar biaya promosi dan untuk membayar land equipment dan non-cash aset lainnya. Contohnya itu adalah serangkaian transaksi menggambarkan prosedur pencatatan penerbitan 10.000 lembar saham biasa dan nilai pari yaitu $10 yang ditukarkan dengan paten pada PT XYZ dalam berbagai keadaan. Di sini kita menggunakan 3 asumsi yaitu kita asumsikan yang pertama itu nilai pasar wajar paten yang belum dapat ditentukan PT XYZ, tetapi nilai pasar wajar saham diketahui sebesar $140.000. Maka bentuk jurnalnya itu adalah nilai patennya yaitu di debit sebesar $140.000, lalu saham biasanya itu di kredit sebesar $100.000, lalu agio saham biasanya itu sisa dari akun saham biasa yaitu $40.000 di kredit. Next. Lalu asumsi yang kedua itu adalah nilai pasar wajar saham belum dapat ditentukan oleh PT XYZ, tetapi nilai pasar wajar paten ditetapkan sebesar $150.000. Jadi bentuk jurnalnya itu adalah nilai paten di debit sebesar $150.000, lalu saham biasa sebesar $100.000 di kredit, lalu agio saham biasa sebesar $50.000 di kredit juga. Lalu asumsi yang ketiga itu adalah nilai pasar wajar saham
maupun nilai wajar paten belum diketahui oleh PT XYZ. Konsultan independen menetapkan nilai paten sebesar $125.000 berdasarkan pada aliran kas diskonto yang diharapkan. Untuk jurnalnya itu adalah nilai paten di debit yaitu sebesar $125.000, saham biasa yaitu di kredit sebesar $100.000 didapatkan dari 10.000 lembar saham dikali harga jual atau nilai pasarnya sebesar $10 di kredit, lalu agio saham biasa itu di kredit sebesar $25.000. Next. Baik, sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, jadi preferen atau preferred stock itu adalah saham dengan kelas khusus yang ditetapkan sebagai preferen atau sering disebut juga dengan istimewa ini atau kelebihan yang tidak dimiliki oleh saham biasa. Contohnya itu Bank of America Preferred Stock. Di Amerika Serikat itu saham preferen seperti ini itu memberikan dividen tetap yang lebih tinggi dibanding saham biasa. Dan pemegang saham ini akan menerima dividen terlebih dahulu sebelum menerima saham biasa. Next slide. Nah, adapun karakteristik saham preferen, jadi yang pertama itu saham preferen kumulatif, di mana dividen yang tidak dibayar dalam tahun dibagi pemegang saham biasa. Kemudian ada saham preferen partisipasi, yaitu pemegang saham preferen partisipasi itu membagi rata dengan pemegang saham biasa. Bagian laba ditukat menurut opsinya menukar saham preferen menjadi saham biasa pada rasio yang ditentukan. Yang keempat, itu ada saham preferen yang dapat ditarik, di mana perusahaan penerbit saham dapat menarik atau menarik preferen yang beredar pada tanggal tertentu dan pada harga yang ditentukan. Saham preferen yang dapat tebus, di mana saham preferen yang dapat mempunyai periode penebusan wajib atau karakter penebusan yang tidak dapat dikontrol oleh penerbit saham. Next slide. Nah, selanjutnya ada akuntansi dan pelaporan saham preferen. Jadi akuntansi saham preferen pada perusahaan mengalokasikan proceeds antara nilai pari saham preferen dan tambahan modal di sektor. Misalkan di Sopco itu menerbitkan 10.000 saham preferen dengan nilai pari sebesar 10 US dollar seharga 12 US dollar per saham. Sehingga besok di mana kas 120.000 di debit, saham preferen 100.000 di kredit, dan sebagai kelebihan dari 20.000 di kredit. Nah, selanjutnya ada suri. Next slide. Nah, jadi saham treasury stock itu adalah saham perusahaan yang dibeli kembali dari peredaran untuk sementara waktu. Pembelian kembali saham ini karena yang pertama akan dijual kembali pada karyawan perusahaan dan yang ketiga akan dibagikan sebagai disertakan kembali saham yang sedang treasury stock ini diperoleh dari hadiah atau sumbangan ataupun dari pelunasan utang. Next slide. Nah, pencatatan yang pertama, metode nilai nominal ini dibagi menjadi dua cara. Yang pertama itu mendebit rekening modal saham, dan yang kedua itu mendebit rekening treasury stock dan saldonya dilaporkan mengurangi modal saham beredar dalam neraca. Jadi contoh yang pertama, debit rekening modal saham.
Jadi transaksinya itu pada tahun 2005 penjualan 1.000 lembar saham dengan nominal 1.000 dengan harga 1.200 per lembar. Jadi jurnalnya itu kas sebesar 1.200.000, kemudian modal sahamnya itu 1 juta dan agio sahamnya itu 200.000. Kemudian laba tahun 2005 itu sebesar 100.000, karena laba 250.000, laba tidak dibagi itu sebesar 150.000. Kemudian pada tahun 2000 ribu dan laba tidak dibaginya itu 10.000. Kemudian kas dikredit sebesar 130.000. Kemudian pada tahun 2006 itu penjualan kembali 100 lembar yang dibeli dengan harga jual 1.500. Kas didebat sebesar 150.000, modal saham dikredit sebesar 100.000, agio sahamnya itu dikredit sebesar 50.000. Kemudian sesudah penjualan treasury stock, modal saham neraca itu sebagai berikut, di mana modal sahamnya itu 1 juta, agio sahamnya itu 230.000, laba tidak dibaginya itu 140.000, sehingga mendapatkan hasil 1.370.000. Next slide. Kemudian contoh yang kedua itu rekening treasury stock itu di debit dan saldonya itu dikurangkan pada modal saham. Nah, jadi transaksinya itu sama seperti yang tadi, namun perbedaan terlihat pada transaksi yang ketiga, yaitu yang dimana pada tahun 2006 itu pembeli kembali 100 lembar saham dengan harga 1.300.000. Jadi di sini yang didebat itu treasury stock-nya 100.000. Sedangkan pada contoh pertama itu yang didebat itu kan modal saham. Jadi yang contoh kedua itu yang didebat treasury stock 100.000, agio sahamnya 20.000, laba tidak dibaginya itu 10.000. Kasnya dikredit 130.000, sehingga neraca mendapatkan saham 1 juta, agio sahamnya 230.000, laba tidak dibaginya 140.000. Hasilnya sama, yaitu 1.370.000. Jadi metode B itu sama dengan metode A, hanya saja rekening yang dipakai mencatat pembelian saham sendiri itu yang berbeda. Next slide. Nah, kemudian yang kedua itu ada metode harga perolehan, di mana saldo rekening treasury stock ini dikurangkan pada modal perusahaan. Jadi transaksi yang pertama itu pada tahun 2005 penjualan 1.000 lembar saham nominal 1.000 dengan harga 1.200 rupiah per lembar. Kasnya 1.200.000 didebat, modal sahamnya 1 juta dikredit, agio sahamnya 200.000 dikredit. Kemudian laba ditahan tahun 2005 sebesar 150.000, laba rugi 150.000 dibagi 150.000 dikredit. Nah, pada tahun 2006 pembelian kembali 100 lembar saham dengan harga 1.300, jadi treasury stock-nya itu 130.000 didebat. Kasnya di tahun 2006 penjualan kembali 100 lembar saham yang dibeli dengan harga jual 1.000, di mana kasnya di sini 100 treasury stock-nya dikredit sebesar 130.000, agio sahamnya 10.000 dikredit. Nah, kemudian sesudah penjualan treasury stock modal saham dalam neraca sebagai berikut, di mana modal sahamnya itu 1 juta, agio sahamnya itu 220.000, laba tidak dibaginya itu 150.000. Kemudian mendapatkan hasil 1.370.000. Nah, dalam cara ini treasury stock yang dibeli dicatat dalam rekening treasury stock sebesar harga beli atau harga perolehannya. Jika sebelumnya ada penjualan treasury stock dibuat dalam neraca, maka treasury jumlah. Maka dari itu modal 100.000, laba tidak dibagi 150.000 itu mendapatkan hasil
Rp1.350.000, kemudian dikurangkan dengan treasury stock sebesar 103 hasil Rp1.220.000. Next slide. Pembatalan laba tidak dibagi untuk pemilikan treasury stock. Nah, agar modal yang disetor itu tidak menjadi lebih kecil, maka pembelian treasury stock itu harus dipertimbangkan saldo yang ada dalam rekening laba tidak dibagi. Untuk menjaga supaya laba tidak dibagi, tidak diminta saham atau sebagai dividen, maka jika perusahaan membeli sahamnya sebagai laba tidak dibagi akan dibatasi sebesar treasury stock. Nah, adapun contohnya yaitu rekening bangun sebagai berikut. Saham biasa 1.000 lembar dengan nominal kemudiannya itu Rp1.000.000. Kemudian agio sahamnya itu 150.000, laba tidak dibagi 250.000. Kemudian PT Bangun itu membeli 100 lembar 1.200. Jurnal yang dibuat untuk mencatat pembatasan laba tidak dibagi sebagai berikut. Dan treasury stock itu 120.000, laba tidak sebesar 120.000. Next slide. Laba tidak dibagi yang masih bebas. Jadi di sini itu modal saham biasanya itu kan 1.000 lembar dengan harga Rp1.000. 100 lembar dibeli sebagai treasury stock sehingga mendapatkan hasil Rp1.000.000. Kemudian agio sahamnya kan 150.000. Jadi laba tidak dibagi, di mana dalam hal ini itu ada dibatasi pembelian treasury stock sebesar 120.000 yang bebas 130.000 sehingga hasilnya 250.000. Kemudian dijumlahkan dengan 100 lembar dibeli sebagai treasury stock dan agio saham mendapatkan hasil Rp1.400.000. Kemudian dikurangkan dengan harga perolehan treasury stock sebesar 120.000 sehingga mendapatkan hasil Rp1.280.000. Next slide. Next. Kemudian yang kedua itu ada pembatasan laba tidak dibagi dijelaskan dengan keterangan. Dalam cara ini tidak ada jurnal yang dibuat untuk membatasi laba tidak dibagi seperti di atas. Nah, jadi contohnya di sini itu 100 lembar dibeli sebagai treasury stock seharga 1 juta, agio sahamnya 150.000, laba tidak dibagi sebesar 120.000 dibatasi untuk pembelian treasury stock itu dengan jumlah 250.000. Kemudian dikurangi dengan kemudian totalnya itu 1.400.000 dikurangi dengan harga perolehan treasury stock 120.000 itu mendapatkan hasil Rp1.000.000. Next slide. Kemudian contoh yang ketiga itu pembatasan laba tidak dibagi atau catatan kaki. Dalam cara ini tidak ada jurnal yang dibuat untuk membatasi laba tidak dibagi. Jadi yang pertama itu modal saham biasa itu 100 lembar yang dibeli sebagai treasury stock dengan harga Rp1.000 dengan total Rp1.000.000, kemudian agio sahamnya 150.000, laba tidak dibagi 250.000 sehingga mendapatkan hasil 1.400.000, kemudian dikurangkan dengan harga perolehan treasury stock sebesar 120.000, mendapatkan hasil 1.280.000. Laba tidak dibagi dibatasi penggunaannya untuk pembelian treasury stock sebesar 120.000 yang tersedia untuk pembagian dividen sebesar 130.000. Next slide. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
tentang treasury stock diterima sebagai sumbangan. Jadi ada 3 metode yang dapat digunakan untuk mencatat penerimaan sumbangan saham ini. Yang pertama itu ada saham yang diterima dicatat dengan catatan memo atau jika tidak ada biaya yang terjadi ketika menerima sumbangan ini. Catatan memo ini menunjukkan macam saham, jumlah lembar, dan penyumbangannya. Pada saat treasury stock ini dijual, penerimaan uangnya dicatat dengan jurnal, kas di debit, dan modal sumbangan itu di kredit. Selanjutnya yang kedua ada treasury stock di debit dengan harga pasar saham pada saat penerimaan dan dikreditkan ke rekening modal sumbangan. Apabila treasury stock dijual, rekening treasury stock dikredit. Jika harga jualnya berbeda dengan harga saham, maka saham tersebut diterima, maka selisihnya dibebankan ke rekening modal sumbangan. Contohnya yaitu pada tanggal 1 Juli 2006 diterima 100 lembar saham sendiri. Harga pasar pada tanggal tersebut yaitu sebesar Rp1.100 per lembar, dan pada tanggal 15 Agustus 2006 saham tersebut dijual sebesar Rp1.050 Jurnal yang dibuat yaitu pada tanggal 1 Juli 2006 itu treasury stock sebesar Rp110.000 di debit dan modal sumbangan di kredit sebesar Rp110.000, di mana Rp110.000 ini itu didapat dari 100 lembar dikali dengan 1.100 per lembar. Yang kedua, pada tanggal 15 Agustus 2006, kas itu didebit sebesar Rp105.000 dan treasury stoknya itu sebesar Rp105.000 di kredit, di mana didapat dari 100 lembar dikali dengan 1.005 rupiah. Lalu pada transaksi penjualan ini itu terdapat selisih kerugian sebesar 5 juta rupiah, di mana Rp110.000 itu dikurang dengan Rp105.000. Baik, selanjutnya yaitu rekening treasury stock di debit dengan jumlah nominal atau nilai yang dinyatakan agio atau disagionya sejumlah lembar yang diterima juga dibatalkan dan dikreditkannya adalah rekening modal sumbangan. Jika saham dijual, maka selisih harga jual dengan nominal ditambah atau dikurangi dengan agio atau disagio didebitkan atau dikreditkan ke rekening modal sumbangan. Contohnya, pada tanggal 1 Juli 2006 diterima 100 lembar saham sendiri nominal Rp1.000. Saham-saham ini itu dijual dengan harga Rp1.200 per lembar. Pada tanggal 15 Agustus 2006 tersebut sebesar Rp1.100.000 per lembar. Jurnal yang dibuat yaitu sebagai berikut. Pada tanggal 1 Juli 2006, treasury stock itu dikredit Rp100.000. Agio saham itu sebesar Rp20.000 di debit. Selanjutnya modal sumbangan itu sebesar Rp120.000 itu di kredit. Di mana selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2006 itu kas di debit sebesar Rp110.000 di Rp110.000. Selanjutnya treasury stock itu di kredit sebesar Rp100.000 dan modal sumbangan itu sebesar Rp10.000. Nah, pada transaksi penjualan ini terdapat selisih kerugian sebesar Rp10.000 yang diambil dari modal sumbangan karena saham ini dijual lebih rendah dari harga penerimaan awalnya.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada pertanyaan, dapat ditanyakan dalam WA Group. Sekian dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup presentasi hari ini. Terima kasih.